Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. 21 April, Taiwan melaporkan 2.969 kasus lokal dan 89 kasus impor. JECC memperkirakan jumlah kasus akan menembus 10.000 per hari pada akhir bulan. Menghadapi lonjakan ini, protokol transportasi bagi pasien positif untuk berobat ke rumah sakit telah direvisi. Di bawah kondisi darurat, pasien boleh diantar kerabat atau menuju rumah sakit secara mandiri. Jumlah kasus positif COVID-19 di Taiwan meroket terus dalam sepekan terakhir, bertambah 40% dan melampaui 2.000 per hari pada tanggal 20. Komandan JECC Chen Shizhong memperkirakan lonjakan akan menembus 10.000 kasus per hari pada akhir April. 增长的速度算是蛮快的未来所以我们估计这疫情会有比较大规模的展开 Mengingat terjadinya insiden tertundanya waktu pengantaran seorang pasien positif berusia 2 tahun, JECC telah merevisi protokol transportasi bagi terdiagnosis untuk berobat ke rumah sakit. Bagi yang membutuhkan bantuan medis darurat, cara transportasi utama adalah meneleponi 119 untuk ambulans. Tapi melalui persetujuan lembaga kesehatan daerah, juga boleh mengendarai kendaraan tim karantina, diantar kerabat atau berangkat secara mandiri tanpa menggunakan kendaraan umum. Bagi yang bukan membutuhkan bantuan darurat atau yang menunggu dites, transportasi utama adalah melalui kendaraan tim karantina. Dan bagi yang diminta menjalani isolasi rumah, harus pulang dengan kendaraan tim karantina, diantar kerabat atau pulang secara mandiri. JECC juga mengumumkan protokol baru perihal perawatan rumah bagi pasien terdiagnosis bergejala ringan, tapi mengingatkan untuk segera berobat kalau ada 7 gejala utama, termasuk mengi atau sesak napas, dada nyeri dan sesak, kebiruan pada kulit, bibir atau kuku, tidak demam tapi denyut jantung melampaui 100 detak per menit, dan urine berkurang secara signifikan. Pandemi terus mengganas. Ada dokter memperkirakan jumlah kasus positif akan mendobrak 10.000 per hari pada akhir April. Wakil Wali Kota Taipei, Huang Shanshan, bahkan memperkirakan 1/5 populasi Taiwan akan terinfeksi di masa depan. Komandan JECC Chen Shizhong menegaskan ini bukannya tidak mungkin, tapi akan berusaha menekannya pada 15-16%. Pengiriman 2 kelompok vaksin Moderna akan tiba di Taiwan dalam waktu dekat untuk menanggulangi kekhawatiran kekurangan stok vaksin. Dan terhadap komentar Wakil Wali Kota Taipei, Huang Shanshan, bahwa ada kemungkinan 1 dari setiap 5 orang di Taiwan akan terinfeksi, Komandan JECC Chen Shizhong mengatakan bukannya tidak mungkin. 20%不是不可能的但我们希望能够压在大概15、16这样的一个比例。 JECC juga telah mengizinkan vaksinasi Moderna bagi anak-anak berusia 6-11 tahun dan menyetujui vaksinasi dosis keempat untuk lansia 65 tahun ke atas, penghuni pusat perawatan manula dan orang dewasa dengan kekebalan rendah. Pakar mengingatkan vaksinasi dosis keempat mungkin dibutuhkan setiap orang kalau perjangkitan kembali mengganas pada musim dingin. Setelah melalui investigasi panjang, Kantor Kejaksaan Distrik Kaohsiung tanggal 20 resmi mendakwa 9 awak kapal Tawang berbendera Vanuatu, termasuk kapten dan wakil kapten atas pemaksaan kerja dan tindak kekerasan terhadap ABK asing yang mengakibatkan seorang ABK meninggal. Greenpeace berharap pemerintah bisa secepatnya melakukan perbaikan pada perlindungan hak ABK asing. 9 awak kapal Tawang berbendera Vanuatu milik pelaku usaha perikanan Taiwan, termasuk kapten dan wakilnya, telah didakwa atas pemaksaan kerja dan tindak kekerasan terhadap ABK asing saat beroperasi di Laut Lepas 3 tahun lalu, mengakibatkan salah satu darinya meninggal akibat dipukul di bagian kepala oleh wakil kapten. 以肆意辱骂、扬言扣薪、暴力殴打、超时工作、休息不足、衣不暖、食不饱 等苛刻劳动条件来对待海上渔工。 Melalui investigasi jangka panjang di atas kapal, pihak kejaksaan memastikan tindak eksploitasi tenaga kerja dan mengajukan tuntutan berdasarkan UU Ketenagakerjaan dan UU Pencegahan Perdagangan Manusia. Menurut pihak yang melapor yakni Greenpeace, insiden ini mencerminkan masalah pengendalian kapal berbendera asing yang diharapkan bisa secepatnya diperbaiki. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita sua lagi di pekan depan. Sampai jumpa.